Oke teman-teman, kembali lagi. Jadi video kali ini yaitu part 2 nya dari pertanyaan-pertanyaan yang aku belum sempat jawab di kolom komentar. Dan ini pertanyaannya ada 6, karena part pertamanya kan ada 6 juga, jadi ini 6 aku bagi 2. Oke, pertanyaan pertama dari Mas Bayu Kurnia. Asam lambung itu sakit perut juga atau cuma sendawa terus? Kalau boleh minta kontak untuk bertanya lebih lanjut. Jadi yang kita tahu bahwa asam lambung ini adalah penyakit 1001 macam sensasi. Jadinya nggak cuma sakit perut dan nggak cuma sendawa aja, karena dulu pun aku banyak banget sensasi-sensasi yang aku rasain, dari sensasi mengganjal, pokoknya pusing, kayak begah, banyak banget ya. Jadi ya itu jadi itu dia Mas Bayu Kurnia. Asam lambung itu gak cuman sakit perut sama sendawa. Dan untuk kontaknya Mas Bayu Kurnia bisa tulis nomornya Mas Bayu di kolom komentar yang video ini atau video manapun. Nanti saya bakalan teks nanti kalau aku yang teks. Oke, dari pertanyaan kedua dari Mas Gopeng. Kak, selama GERD anxiety, telapak kaki kakak dingin gak? Cemas gak? Takut kematian gak? Terus kerongkongan ada yang ganjal kan? Iya, bener banget. Semua yang sensasi yang kamu tanyain ini pernah aku rasain. Yang pastinya selama GERD anxiety itu dulu aku sering banget cemas dan takut kemana, maksudnya semuanya itu serba takut loh, bahkan ke kamar mandi aja minta ditemenin. Dan kaki tangan itu selalu dingin, apalagi kalau lagi lapar tuh cepet banget dinginnya. Dan kerongkongan atau ganjal itu ya bener banget, itu karena terjadi kita itu makan yang tahu-taunya masih belum bisa dimakan, belum bisa dicerna di lambung, karena otot les kita atau lambung kita itu lagi iritasi. Makanya kita nggak boleh sembarangan makan. Jangan makan dulu yang pantangan-pantangan asam, seperti yang mengandung gluten, yang asam, yang pedas, yang bersoda. Itu cepet banget sih, kalau di aku itu cepet banget nih rasa ganjelnya, jadinya pengen sendawa, rasa, pokoknya susah banget jelasinnya. Intinya rasa mengganjal di leher itu lumayan lama aku rasain, dan berbawaan dengan sendawa berlebihan atau susah sendawa. Jadinya Mas Gopinya kita harus jaga pola makan, pola hidup, dan pola pikir biar anxiety GERD-nya ini bisa cepat pulih, bisa cepat normal kembali, sembuh sedia kala. Oke, pertanyaan ketiga dari Mas Muhammad Ervan. Obate opo iki? Ini kayaknya ini bahasa Jawa mungkin. Jadi obatnya apa? Mungkin itu ya, kalau menurut aku. Obatnya ya itu 3P itu yang harus benar-benar kita terapin di hidup kita. Harus jaga pola makan, atur pola hidup, dan atur pola pikir. 3 itu harus berbawaan. Dan jangan lupa juga buat olahraga. Di samping nerapin 3P, kita juga berikhtiar dengan meminum obat-obat medis atau obat herbal. Ya, aku dulu paling cocoknya itu di obat herbal, guys. Jadi Mas Muhammad Ervan, semoga jawabannya bisa membantu. Jadi ya obatnya ya itu, jaga 3P, konsisten di 3P nya. Kalau cocok, masnya cocok di obat medis, ya
terusin aja minum obat medis yang cocok di lambung. Kalau nggak terlalu ini, coba di herbal aja. Kalau di herbal itu ada banyak yang pernah aku minum, babadotan, daun randu, gambir, daun katumbala, ada rumput balakacida juga pernah. Ya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Rifan Satria Dika. Pola makannya gimana, Kak? Ya, ini yang sering banget ditanya. Pola makan ya makan. Kalau dulu aku masih parah-parahnya itu, aku 2 jam sekali makan, porsi sedikit tapi sering. Jadi aku nggak boleh bener-bener dikosongin perut, nanti udah lapar banget makan, jangan. Jadi sebelum lapar itu kita harus makan, dan sebelum kenyang kita harus stop, jadinya jangan berlebihan. Dan mulai berjalannya waktu dengan makan 2 jam sekali, mulai naik lagi 3 jam, 4 jam, sampai udah normal kembali 3 kali sehari makannya. Dan untuk pola makannya itu, aku biasanya makan dulu yang masih sensitif banget, makannya itu serba rebus. Bahkan pernah sampai berapa lama juga lupa, pernah hanya bubur aja sama kentang dan telur rebus. Dan yang intinya kalau makan pagi dulu, aku juga sering makan oatmeal. Kalau nggak ada bubur, aku makan oatmeal, tambahin kurma. Nanti makan siang dan makan malamnya itu aku makan bubur atau tidak nasi lembek. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Resti Febriana. Bagi tips dulu dek, saya kena GERD sudah hampir 2 tahun dan sekarang sudah parah-parahnya nih. Oke, hampir 2 tahun ya tipsnya itu kalau dari aku ya, jangan dulu mbaknya itu kalau udah rasa enakan langsung cobain kebablasan makan pantangan, jadinya lama berlarut-larut kan sembuhnya. Jadi intinya mbak harus tetap konsisten dulu, nanti jaga 3P-nya, konsisten. Nanti kalau misalnya udah ngerasain sensasi-sensasi udah nggak ada di tubuh mbak, nah itu cobain dikit-dikit pantangannya. Dan tipsnya ya jangan sering begadang, sama jangan stres juga, itu berpengaruh banget. Ini banyak kasih nomor ya, insya Allah saya bakalan teks nomornya mbak. Oke, pertanyaan 1, 2, 3, 4, 6. Pertanyaan dari Mbak Dede Yatni Rohaini. Kak, maaf, pas GERD pernah kena tipes. Alhamdulillah dulu aku GERD nggak pernah kena tipes. Ya, jadi dulunya itu aku juga sempat takut kalau aku bakalan kena tipes, karena aku pikir juga aku itu dulu sering banget makan instan dan gejala, dan orang-orang yang kena tipes itu yang sering makan instan paling banyak. Makanya aku agak takut, dan alhamdulillah setelah diperiksa aku nggak kena tipes. Ya murni asam lambung, lambungnya bermasalah. Kalau yang aku tahu, kalau misalnya Mbak Dede ini ada gejala tipes atau gimana, obatnya itu udah cacing direbus, diminum air itu kalau nggak salah ya. Itu ampuh banget katanya. Dan kalau orang kena tipes itu demam, terus turun lagi, terusnya demam lagi, itu.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Ardian Syah. Itu kena asam makannya apa mbak? Dulu aku kena asam kalau masih parah-parahnya itu belum terlalu enakan di badan, aku biasanya 2 jam sekali makan bubur atau enggak nasi lembek, atau enggak sarapan paginya itu aku kalau enggak lagi malas makan bubur atau nasi lembek, aku makan oatmeal. Pernah juga bubur sagu sama gula merah, kadang juga kacang hijau, bubur kacang hijau tapi tanpa santan ya, dan dimasaknya pun cuman bubur kacang hijaunya dimasak sampai lembut, terus tambahin air rebusan gula aren, itu udah enak banget sih. Dan untuk lauknya itu aku makannya kalau enggak telur rebus, ikan rebus, ikan ya ayam juga direbus, pokoknya serba direbus. Kalau lagi pengen makan yang gak direbus ya aku panggang, aku bakar, tapi jangan sampai hangus, cuman jadi dagingnya itu diiris tipis-tipis biar matangnya itu cepet, gak mentah di tengah gitu guys. Pas udah mulai enakan, aku mulai cobain dikit-dikit makan gorengan, itu pun takut makan yang kayak yang mengandung gluten, yang di gorengan yang ada glutennya itu kayak ayam lalapan, ayam tepung itu aku belum, cuman ayam yang digoreng kering atau ikan yang digoreng kering itu aku makannya dikit banget, dan alhamdulillah mulai enakan. Jadi itu ya Mas Adianta, makan makanan yang aku makan dulu itu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Mas Henry Yuliman. Ini nggak tahu ya pertanyaan ini udah berapa pertanyaan, 1 2 6 7 8 guys, ternyata 8 pertanyaan. Oke, dari Mas Henry Yuliman, makasih mbak sarannya, sudah 10 bulan saya kena GERD, cemas berlebihan, gak sembuh-sembuh, emang terasa pas lagi kerja, agak lupa sama sakitnya, pas lagi gak kerja di rumah malah kepikiran terus, menjadi sesak nafas, jadi stres mikirnya. Iya begitu mas, kadang aku juga dulu kayak gitu, kok di rumah aja, makin nggak bersosialisasi dengan teman-teman, nggak, pokoknya nggak istilahnya nggak main-main gitu, nggak keluar main, itu makin terasa sensasinya kalau misalnya lagi kumpul-kumpul sama keluarga, jadi lupa aja, semakin enak bicaranya ya. Kalau pas udah ini kepikiran lagi, kadang GERD anxiety ini membingungkan sekali. Jadinya kalau saran saya sih, kalau masnya mending sering-sering keluar, atau sering-sering jangan di rumah, jangan ini di rumah aja terus nggak tahu apa yang mau dibuat, mending dibikin sibuk aja biar pikirannya bisa tenang, nggak terasa sensasinya, nanti berjalannya waktu sensasi atau asam lambung GERD anxiety-nya mas itu bakalan sembuh total. Amin. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah bertanya di kolom komentar, dan semoga jawabannya bisa membantu dan bermanfaat. Dan jangan lupa follow Instagram aku @fatmaibrahim9910, dan jangan lupa di like juga video ini. Kalau pengen nanya-nanya lagi seputaran GERD anxiety, silahkan di kolom komentar below, dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar makin maju, bisa membantu banyak orang lagi. Okay, thanks for watching. Don't forget to like.
share, and subscribe.